video kali ini kita akan membahas tentang uji beda dua sampel, di mana uji beda dua t-test ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata di antara dua kelompok populasi. Jadi di sini kita mau melihat perbandingan antara kedua kelompok, kita mau menguji apakah ada perbedaan yang signifikan nggak antara kedua populasi tersebut. Kita bahas dari independent t-test. Independent t-test di sini didefinisikan sebagai uji beda yang digunakan untuk menguji populasi yang independen. Populasi independen yang di sini dimaksud adalah populasi yang didapatkan dari subjek yang berbeda. Misalkan karyawan laki-laki dan perempuan, perusahaan di Indonesia dan perusahaan di Malaysia. Jadi contohnya di sini kita mau meneliti. Kita ada input data perusahaan di Indonesia dan perusahaan di Malaysia. Kemudian kita mau compare antara perusahaan di kedua negara tersebut, apakah memiliki tingkat ROA yang berbeda signifikan atau tidak. Untuk cara kita membuktikan hipotesis tersebut, kita perlu menguji menggunakan independent t-test. Artinya di sini kita ada dua kelompok yang berbeda, yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pair t-test. Di sini didefinisikan uji beda digunakan untuk menguji populasi yang saling berhubungan berpasangan karena didapatkan dari subjek yang berbeda. Misalnya di sini kita mau bahas sebelum perusahaan tersebut dia go public sama sesudah dia go public, apakah terdapat perbedaan di kinerja perusahaan atau tidak. Kemudian ada contoh lain, misalnya kita mau lihat nilai TOEIC mahasiswa sebelum dia mengikuti pelatihan bahasa Inggris sama sesudah mengikuti pelatihan bahasa Inggris, apakah ada perbedaan yang signifikan. Di sini yang kita teliti itu adalah populasinya dikatakan objeknya sama, tapi diberi perlakuan yang berbeda. Contoh lainnya misalkan kita mau teliti tentang kinerja perusahaan sebelum dia terapin IFRS, sebelum dan sesudah terapkan IFRS, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Jadi di sini kita akan membahas gimana cara kita uji independent t-test dan pair t-test menggunakan program SPSS. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan cara ujinya di SPSS. Baik, di pembahasan di independent t-test ini kita ada contoh. Ada 3 variabel yang kita masukin. Variabel pertama di sini ada status. Status di sini kita bisa melihat kita ada masukin variabel dummy-nya. 1 jika dia go public, 2 jika dia non go public. Kemudian ada variabel lainnya, ada firm size sama debt equity ratio. Jadi di sini kita mau lihat apakah ukuran perusahaan dan debt equity ratio antara perusahaan yang belum go public sama yang sudah go public, apakah berbeda signifikan atau tidak. Itu adalah dua hipotesis yang mau kita buktikan menggunakan independent t-test. Jadi di sini kita langsung aja ke analyze, compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian di sini kita masukin firm size ke test variable. Kemudian kita masukin debt equity ratio ke test variable juga. Yang penting di sini test variable yang kita maksud adalah yang mau kita uji perbedaan signifikannya antara populasi yang kita mau teliti. Jadi di sini kita masukin status ke grouping variable. Jadi ini adalah untuk membedakan populasi yang mau kita bandingkan. Di sini kita masukin specific value-nya grup 1, kita masukin 1 sesuai dengan variabel dummy tadi. 2, 1 untuk yang go public, 2 untuk yang non go public. Kemudian kita continue. Habis itu kita bisa langsung ketik OK. Jadi di sini akan muncul beberapa ada 2 tabel. Tabel pertama itu akan membahas tentang grup statistik. Di sini kita bisa melihat status pertama kita bahas dari firm size, perusahaan go public yang kita lihat ada 60 data, non go public ada 40 data. Kemudian di sini kita bisa melihat rata-ratanya. Firm size di sini kita bisa simpulkan perusahaan go public cenderung memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan non go public.
Kemudian kita lihat dari debt equity ratio, kita bisa melihat perusahaan non-go public justru memiliki porsi debt equity ratio yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang sudah go public. Kemudian, ini hanya bahas tentang statistik deskriptifnya. Kemudian untuk membuktikan hipotesis kita perlu lihat ke tabel namanya independent sample test. Di sini kita lihat dulu, sebelum kita lihat hasil uji t-testnya, kita harus lihat dulu hasil Levin test for equality of variance. Kita harus lihat dulu apakah ada kesamaan variance atau memiliki variance yang berbeda antara kedua populasi yang kita uji. Kita lihat aja langsung ke kolom signifikansi. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka kita bisa simpulkan kedua populasi memiliki varian yang sama. Kemudian, kalau misalkan signifikan di bawah 0,05, kita bisa simpulkan varians itu berbeda atau tidak homogen. Jadi kita lihat dari firm size. Firm size di sini kan nilai signifikan di bawah 0,05, artinya kesimpulannya adalah kedua populasi firm size itu memiliki varians yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita tentukan varians yang berbeda, di sini kita bisa melihat ada dua row, equal variant assume sama equal variant not assume. Jadi di sini kita simpulkan variance yang kita gunakan adalah berbeda. Jadi kita lihat hasil uji yang equal variance not assume untuk melihat hasil uji T-nya, t-test. Di sini kita lihat di kolom signifikansi. Di sini hasil kita ada 0,00. Jadi di sini kita bisa melihat kalau misalkan signifikan t-test kita di bawah 0,05, artinya dua populasi tersebut adalah berbeda signifikan. Jika nilai signifikan di atas 0,05, berarti kita simpulkannya dua populasi tersebut tidak berbeda signifikan. Dari hasil uji t-test kita bisa melihat nilai signifikannya di bawah 0,05. Berarti kita bisa simpulkan perusahaan go public sama perusahaan non-go public memiliki ukuran perusahaan yang berbeda signifikan. Di mana tadi kita bisa perhatikan di hasil min tadi ya. Di sini min juga terpaut cukup jauh ya. Terpaut sebesar sekitar 8 poin antara perusahaan yang go public sama non-go public. Kemudian untuk debt equity ratio, kita lihat dulu UGF-nya. UGF-nya kita lihat di atas 0,05. Berarti kita bisa simpulkan variance memiliki kesamaan antara kedua populasi. Berarti kita lihat equivalent assume hasil kita 0,096 nilai signifikan t-testnya. Artinya, hipotesis kita tidak terbukti, di mana debt equity ratio antara perusahaan yang sebelum go public sama sesudah go public itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, itu ada cara uji untuk independent sample atau independent t-test. Sekarang kita coba lanjut ke pair sample t-test. Oke, di sini contoh pair t-test di sini mau kita teliti profitabilitas perusahaan sebelum krisis sama setelah krisis ekonomi, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi di sini sampel yang kita teliti objeknya perusahaannya sama, perusahaan A misalkan, kita bandingkan kondisi sebelum krisis sama sesudah krisis. Jadi di sini kita langsung aja ke cara ujinya ya. Kita langsung aja ke analyze, kita kemudian pilih compare means, kemudian kita pilih pair sample t-test. Kemudian kita masukin profitability after crisis ke variabel 1, sebelum krisis ke variabel 2. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Di sini kita bisa lihat hasil ujinya. Hasil uji yang pertama adalah tentang statistik deskriptif. Di sini kita bisa lihat nilai min atau rata-rata antara profitabilitas sebelum sama sesudah krisis. Di sini kita bisa lihat profitabilitas after krisis memiliki nilai rata-rata lebih tinggi. Artinya setelah krisis justru profitabilitas perusahaan itu lebih bagus. Kemudian di sini N jumlah data kita uji ada standar deviasi. Kemudian tabel kedua kita ada namanya pair sample correlation. Di sini kita bisa melihat apakah ada korelasi yang kuat antara kedua variabel ini. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya nilai signifikan di bawah 0,05, artinya
antara profitabilitas sebelum krisis sama sesudah krisis itu memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Dimana itu kita bisa juga lihat dari nilai coefficient correlation-nya. Dimana kalau misalnya semakin mendekati nilai 1, maka dia semakin kuat hubungannya. Di sini kita bisa lihat hasil kita adalah minus 0,908. Dimana sudah hampir mendekati nilai 1. Jadi kita bisa simpulkan kedua variabel ini memiliki tingkat korelasi yang tinggi, di mana hubungannya korelasi negatif. Kemudian untuk membuktikan hipotesis kita lihat aja langsung ke tabel per sampel t-test. Di sini kita bisa langsung aja lihat ke kolom signifikansi. Kalau di bawah 0,05 berarti kita bisa simpulkan antara kedua populasi itu memiliki perbedaan yang signifikan. Dan jika di atas 0,05 berarti tidak berbeda signifikan. Di sini kita bisa simpulkan profitabilitas after krisis sama sebelum krisis itu memiliki tingkat perbedaan yang signifikan. Oke, itu aja pembahasan tutorial gimana cara melakukan uji independent t-test dan pair t-test. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Thank you.